21. Apa katanya? Apa Dia katanya? yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya jadi dosa karena kita supaya Nah, dalam dia dibenarkan oleh Allah. Ya iya bang, kita dibenarkan karena dia dosa-dosa. Yesus, dia Iya, kita Yesus dibenarkan dengan yang dosa-dosa tidak kita. Jadi mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Yesus dibuat menjadi dosa enggak? Ayo jawab. Berapa banyak dosanya Yesus sekarang? penjelasan ini bang, Saya ulang. Berapa banyak dosa Yesus sekarang ketika Yesus dibuat menjadi dosa oleh orang Kristen? Setiap hari orang Kristen berbuat dosa, semuanya dilemparkan kemana dosa itu? Kemana? 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 Ke Yesus. makanya coba dipahami dulu bang. Nah, sekarang Yesus Anda katakan Dia Yesus. yang tidak Sekarang mengenal dosa. pertanyaan saya, Yesus itu banyak dosa atau tidak ada dosa? Ya tidak ada dosa. Ya, hai mas solang generasi. 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Artinya seluruh dosa-dosa Kristen ditanggung oleh Yesus. Berarti Yesus adalah manusia yang paling banyak menanggung dosa. Pertanyaan saya, yang paling banyak menanggung dosa itu layaknya di surga atau di neraka? Di neraka. Pertanyaan saya, yang layak di neraka Yesus atau iblis? Iblis. Berarti yang mati di salib adalah kuat Bang, gak nih ke pinggangmu anak muda? kami telah dibenarkan Iya. dalam dosa-dosa kami melalui kematian Tuhan Yesus itu bang. Itu ajaran siapa Cak Ayu? Hah? Bukankah Yesus mengajarkan bertobat? Bukankah Yesus mengajarkan mempersembahkan kurban hewan? Matius 8 nomor 4. Bukankah Yesus melarang membunuh? Itu Artinya, sudah digantikan digantikan dengan apa? dengan kematiannya di kayu salib. Itu atas siapa? Kenapa harus ada melampuskan dosa dengan manusia? Oke, Ajaran siapa? kita bacakan Matius 26 nomor 27. Silakan. Nah, Matius 26 nomor 27. Apa tuh? Baca nanti nomor 4-nya dan nomor 59-nya. Ayo. Nah, ini Bang. Iya. Nah, ini Yesus berkata Bang ya. Ya. Sesudah itu ini merujuk kepada dia Bang ya. Sesudah itu ia kawan mengucap syukur lalu memecahkannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sekarang darah yang dimaksud di situ darah beneran atau roti? Apa? Anggur? Itu kan yang dilambangkan. Kami sudah berbuat itu. Kami sudah Masalah generasi. Pertanyaan saya sederhana. Ya, kami sudah melakukan itu. Darah yang dimaksud Yesus di situ anggur atau darah beneran? Bukan dalam artinya langsung darahnya itu, enggak, bukan seperti itu. Lalu apa yang dimaksud darah oleh Yesus di situ? Ya itu sudah dilambangkannya Bang. Iya. Maso lagi lacak kuridi. Yang dimaksud Yesus darah di situ adalah anggur, dan dimaksud daging di sana adalah roti. Iya. Lalu siapa kalian ini yang menganggap bahwa darah Yesus harus darah beneran? Roti yang dimaksud daging yang dimaksud adalah daging beneran. Kalian mau jadi apa? Kalian ini menjadi zombie, menjadi apa itu? Dracula, ngisap darah. Hah? Sejak kapan Tuhannya Nabi Musa mengajarkan kemudian korban dengan darah manusia? Sejak kapan? Siapa?
Hanya Ajaran diolok itu. Musa dibandingkan ajaran Yesus yang lebih jauh, Bang. Makanya siapa yang mengajarkan? Sementara Yesus mengatakan apa? Lakukanlah persembahan seperti apa yang Yesus, diperintahkan Nabi Musa. Yesus memberi pengampunan dosa karena dia tidak memiliki dosa. Kata siapa tadi? 2 Korintus yang kita baca itu apa itu, Bang? Yang salah pengertian itu, Bang. Kok salah pengertian pula? 2 Korintus 10 nomor 25 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya Yesus kita dibenarkan oleh dewa. Ini permasalahan besar ini. Artinya melalui kematiannya di kayu salib itu kita sudah dibenarkan oleh dosa-dosa kita. Oke, tapi bagaimana dengan Yesus? Yesus yang sudah dibuat menjadi dosa, gimana dia? Kemana hendak dia pergi membawa dosa itu pergi? Ke surga? Nggak mungkin. Lalu kemana? Dosa itu kemana perginya, Bang? Dosa itu kemana perginya? Kepada kalian, Bang. Ya, masalah generasi, masalah hancur sudah. Iya, karena begini loh, Bang. Karena kalian itu masih belum menerima keselamatan lagi. Masih ragu-ragu. Iya, Allah ya Karim. Iya, masih ragu-ragu. Kalau kami pasti ke neraka. Pasti masuk surga. Yesus yang menjamin. Mana dalilnya? Kristen masuk surga itu mana dalilnya? Iya, Yesus sendiri yang telah menjaminnya. Mana dalilnya Kristen masuk surga mana? Ya sudah saya bacakan tadi, Bang. Apa dalilnya? Untuk Kristen mana? Mana? Yohanes 14 nomor. Itu untuk Yahudi. Itu untuk Yahudi, yang saya tanya untuk Kristen mana? Itu untuk Yahudi tuh ucapan Yesus itu. Berarti kata Yesus kepadanya. Berarti begini pemahaman Abang. Berarti ucapan Muhammad itu aja berarti khusus orang-orang sana lah. Oh, nggak bisa. Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Tunggu dulu. Jangan disamakan. Nabi Muhammad dikatakan kul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan kalian. Utusan Allah, utusan Tuhanmu untuk kepada kalian semuanya. Itu ucapan yang diucapkan oleh Allah, lantas disampaikan kepada Roh Kudus. Roh Kudus menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengucapkan kemudian kepada kami umat. Lalu bagaimana? Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lalu bagaimana kalian bisa Tidak ada Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Enggak ada. Sementara Muhammad kan orang berdosa. Mana dalilnya Nabi Muhammad orang berdosa? Bagaimana kalian bisa mempercayai? Mana dalilnya Nabi Muhammad orang berdosa? Dalilnya di mana? Jadi abang mengatakan Muhammad itu orang suci. Jelas dong, Nabi kami adalah makhluk yang suci. Betul. Kenapa dia masih dalam kubur? Lah, lalu yang di dalam kubur tadi yang kita bahas ini apa? Ikan iblis. Lucu ente. Sedangkan ayat suci Al-Quran mengatakan wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Waduh, host. Kalian saya aja diskusi dengan orang yang tidak stabil ini. Kalian aja berdusta loh. Kayak gangguan. Tadi diputar, diulang-ulang terus. Mesinnya yang rusak kalau ini. Bukan berkarat. Ada kan mesin berkarat masih bisa dibersihkan. Ini udah rusak komponennya. Ya. Sia-sia saya menjelaskan. Oke, Guru. Saya sapa dulu ya. Nafas, selamat Udah malam. mesinnya rusak. Nafas, selamat malam, Nafas. Saya turunkan ya kalau nggak menjawab ya. Logika sehat, selamat malam Bang Logika. Kalau dia mesinnya berkarat atau lepas kabel masih bisa. Tapi kalau sudah hancur mesinnya, nggak bisa itu dia. Hanya Allah yang bisa kemudian memberikan hidayah. Silakan Bang Logika. Ada tema di situ, pantaskah Tuhan mati? Bang Logika. Tahun baru semuanya, Bang Arif. Ya.
Ya, Iya, ada iya, tema iya. Pak. Ya, kita diskusi santai aja ya. Pantaskah Tuhan mati di situ ya, di tema itu? Pantaskah Tuhan mati? Kalau kalau Tuhan di sini pastinya kan maksudnya yang maha kuasa kan? Ya nggak pantas lah. Ngapain yang maha kuasa harus mati? Ya, terus Tuhan Anda siapa Bang Logika? Pertanyaan yang ulang-ulang, tapi nggak apa-apa untuk audiens. Tuhan saya Yahweh, Jehovah, Yod-Heh-Vav-Heh. Itu bahasa aslinya, nama aslinya. Bukan Yesus. Loh, alamak. Terus Yesus bagi Bang Logika siapa? Dia itu Mesias. Dia jadi bos kita, bos semua umat manusia yang ditunjuk menjadi bos. Yang ditunjuk oleh Yahweh menjadi bos bagi semua umat manusia. Gitulah. Terus ada narasi setiap kau meminum anggur dan cawan ini kau akan memberitakan kematian Tuhan. Itu yang disebut Tuhan di sana itu Tuhan siapa Bang Logika? Tuhan Mesias maksudnya, bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini kan itu bahasa Oten. Ah, itu berarti bahasa Oten nih Bang Aris make itu bahasa Oten. Bahasa Lanjut. LAI, bahasa orang Kristen. Iya, ada di kitabmu Itu kan? ya harus pindah, harus switch kita modenya, mode bahasa Oten, mode KBBI. Kalau judul ini aku yakin ini pakai KBBI kan? Nah, berarti ya Tuhan nggak pantas mati lah, ngapain juga Tuhan Maha Kuasa mati. Yang mau masuk akal mati ya yang menjadi perantara, yaitu Yesus kan? Nah, kalau yang Maha Kuasa ngapain yang Maha Kuasa mati? Apa tujuannya? Apa gunanya? Udah masuk. Berarti kalau ada yang menyembah Yesus, menyembah makhluk yang pernah mati kan ya? Ya iyalah. Menyembah yang pernah Selamat mati nggak nggak menurut masalah. saudara? Orang yang menyembah makhluk yang pernah mati. Menyembah. Iya, menganggap Tuhan ke gereja, kemudian menghambakan diri. Kalau menyembahnya sebagai yang Maha Kuasa, sebagai apa pencipta segala sesuatu, bukan. Penyembahnya itu kepada Yesus kan hanya respect gitu loh, menghormati. Bukankah itu Ya kan? upaya menduakan Tuhan? Enggak lah Bang Juma. Yesus kan mengatakan kan apa cuman yang dikatakan Bapaknya. Cuman satu yang wajib disembah kan? Iya, oke lah, biar simpel, nggak menyembah seperti yang dibayangkan Bang Juma. Saya nggak menyembah Yesus seperti yang dibayangkan Bang Juma. Tapi kalau sudah dituhankan, sudah menyembah, beribadah kepadanya, berarti itu sudah menduakan Tuhan. Ya, faktanya enggak. Kok faktanya enggak? Faktanya kita orang, enggak mah. orang di gereja beribadah, menyembah kepada Yesus, kok faktanya enggak? Justru faktanya terbukti Yesus dituhankan. Bukan menyembah, itu lebih tepatnya itu memuliakan lah bilang, biar enggak memuliakan. Terus kalau wajar dong dimuliakan. bedanya dengan menyembah apa? Kalau menyembah yang ada di benak Bang Juma ini kan maksudnya menganggap dia yang Maha Kuasa, harus disanjung karena dia Maha Kuasa, kan gitu. Ya, menyembah Ya itu enggak. bukan hanya Kalau saya dan beberapa orang Kristen enggak, termasuk Edis TV. Dia enggak menganggap Yesus sebagai yang Maha Kuasa Sang Bapa, bukan. tapi dia penentu hidup kekal kita. Yohanes 17 ayat 3 kan ada di situ tuliskan. lah, bukannya penentu itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ya, Tuhan, tapi utusannya satu-satunya utusannya penentu hidup kekal manusia, Yesus itu itu penentu hidup kekal kan ada ditulis di situ. Makanya Mengenal. makanya Yesus dituhankan juga kan? Kalau pakai bahasa Indonesia kita berarti dituankan gitulah, dituankan. Iya, tapi diibadahi. Ya dibedahi lah karena dia kan apa? Nah, dia berarti udah menduakan berkorban untuk Tuhan. kita. Berarti menduakan Tuhan itu namanya. Karena Anda masih Kalau menduakan beribadah. Tuhan itu, Bang Juma, menduakan Tuhan itu berarti kita istilahnya melakukan hal yang di luar perintah. Nah, itu baru menduakan. Nah, sekarang mana Ini kalau perintahnya kita menaati? untuk menuhankan Yesus itu, mengibadahi Yesus, mana perintahnya? Mengibadahi Yesus. Ini kalimat yang jarang ku dengar ini. Yang jelas kalau di gereja itu kita memuji, memuliakan Yesus. Wajar kan?
Dia sudah Terus? berkorban datang ke dunia ini. Ya itu kan menyembahnya, menganggapnya Tuhan. Ya sudah pun nggak masalah kalau itu disebut menyembah Oh, juga. itulah yang disebut menduakan Tuhan. Oh begitu. Iyalah. Tapi kalau di benak kami ya, di benak saya menduakan itu seperti ini misalnya. Yang mau kasih mengatakan jangan mencuri. Malah aku mencuri. Itu baru menduakan. Berarti aku mengikuti perintah ilah lain supaya aku mencuri, supaya aku kaya. Gitu. Itu baru menduakan. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tidak Amin. mengenal Yesus sebagai Tuhan. Kan begitu. Ya kan? Iya betul. Nah, kalau orang mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, lalu kenapa di gereja dituhankan Yesus itu? Ya itulah dia faktanya kan Bang Juma, memang di Kristen itu kan ada oneness kan. Itu masalahnya Bang Juma. Kan nggak bisa melarang mereka. Terus suka hati mereka lah. Berarti mereka yang menuhankan Yesus ini tidak mengenal Yesus, betul? Ya bisa dibilang seperti itulah. Ya Tapi udah. setidaknya mereka kan murid Yesus juga. Ya kok murid Yesus pula, gimana ceritanya? Yesus itu punya murid orang Yahudi dan hanya hidup sesama dengan Yesus. Di luar itu bukan murid Yesus, hanya serigala yang nyamar domba. Ya itu kita sebut muridnya juga walaupun tidak langsung kan. Hati-hati. Bukan hanya yang 12 karena itu loh Bang Juma. Karena Yesus mengatakan kepada muridnya Yahudi, hati-hati kepada serigala yang nyamar muridku. Kalau serigala yang menyamar itu berarti itu artinya dia sebenarnya misalnya dia Luciferian, pura-pura Kristen. Nah itulah yang kami sebut sebagai serigala. Nggak bisa. Nggak tahu Nggak Bang bisa. Juma definisinya beda ya. Itu serigala nyamar serigala. Itu mah bukan serigala. Kalau serigala itu tidak makan rumput, serigala itu makan daging. Orang Yahudi tidak makan daging, mereka nggak makan babi. Kalau Anda yang pemakan babi menganggap diri Anda sebagai domba, mana ada domba makan daging? Kalau ada domba makan daging, itu bukan domba, dalamnya cuman kulitnya doang, pakai topeng deh itu. Isi dalamnya itu serigala. Itulah kalian. Karena kalau serigala itu makannya daging, Bang. Kalau domba Bukan tidak itu makan diambil daging. Bang Juma. Perumpamaan domba serigala bukan itunya yang diambil. Oh, bukan. Tidak bisa. Domba itu adalah gelar bagi Bani Yakub. Tidak bisa kita campur adukkan itu. Itu jelas itu. Yeremia 50:17 yang dianggap kemudian Bani Yakub, itulah yang disebut domba. Nah, sedangkan di luar daripada Bani Yakub itu disebut serigala, disebut kemudian babi, Kambing. disebut anjing. Kami juga. Ya, terserah, yang jelas bukan domba. Iya, jadi domba itu diambil karena dia mengenal suara tuannya, gitu domba itu. Yang saya tahu, bukan karena makanannya. Oh enggak, sekali lagi saya katakan, Yeremia kitab Yahudi mengatakan yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Di luar Bani Yakub yang ngaku-ngaku domba itu serigala. Iya, jadi ya gitu Bang Juma ya. Kalau yang Maha Kuasa mati kan untuk apa sih? Untuk apa yang Maha Kuasa Nah, mati ya kan? iya, makanya. Nggak ada guna. Ya makanya jangan disembah, jangan dibadahi. Jangan cari rumah ibadah yang Saya dalamnya nggak menyembah, saya kepada- memuliakan. Gimana Bang Juma? Saya makan memuliakan kan. Dia sudah berkorban datang ke dunia ini kan. Datang ke dunia ini menanggalkan hak istimewanya sebagai anak Elohim yang Maha Kuasa. Itu kan berat itu. Lelah kan tersalib akhirnya. Tapi tetap dia datang. Yang Nah, itu yang saya puji, saya muliakan. Yang tersalib itu bukan hamba Tuhan yang mulia, bukan. Yang tersalib itu orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah itu si Bang Juma salah tafsir. Loh, kok salah lagi saya? Kok salah lagi? Sekarang kalau orang yang mulia ini yang disalib, apa alasannya? Apa alasannya dia Alasannya disalib? karena dia lemah secara politik. Nah, itu pintar. Berarti penyebab utama kemudian keinginan orang-orang Roma untuk orang Yahudi ini ingin menyalibkan Yesus orang suci ini adalah karena politik. Itu pintar.
Karena Yesus secara politik ya lemah, kan dia sudah menanggalkan hak istimewanya, menanggalkan kealahannya bahasa Alkitab lain ya, Nah, itu menanggalkan dibilang dianggap mengosongkan. Tuhan itu kan. Dianggap Tuhan memang. Jadi cuman Ya pura-pura memang doang, Tuhan kan? loh Bang Juma, dalam bahasa orang Oten kan Yesus itu ketahuan. Tuhan, malaikat Nah. pun Tuhan, Nah, gitu loh. udah menduakan Roh Tuhan. Kudus sendiri. Tuhan. Banyak kali Tuhannya memang. Bahasa Pak Lamsen Oten Tuhan itu juga. bahasa Oten. Pak Lamsen Tuhan nggak? Yesus Tuhan, Sang Yang Maha Bom-bom? Kuasa Tuhan udah pasti. Malaikat Bom-bom juga Tuhan, Roh Kudus. Bom-bom Tuhan. juga. Enggak, kayaknya enggak. Kayak Enggak pernah manusia, sekalipun dia istilahnya kayak Paulus, enggak pernah disebut Paulus Tuhan. Petrus Tuhan, enggak pernah dia label Tuhan Kenapa? di Kenapa Alkitab bisa? itu. Kenapa bisa? Ya berarti definisinya Tuhan yang mempunyai sisi ilahi, artinya berasal dari sorga. Nah, Yesus kan berarti aslinya kan dari sorga. Itu udah Roh terbukti Kudus kan? dari sorga. Berarti Anda sudah menduakan Tuhan. Karena Yesus Anda bedakan dengan manusia yang lain, bukan makhluk. Anda mengistimewakannya, bahkan menyetarakannya dengan Tuhan. Berarti Anda sudah menduakan itu. Itulah kekeliruan saudara. Begini tuh kira-kira Bang Juma. Jadi misalnya ada presiden kita, presiden mengutus seseorang, ya kan? Ini seseorang ini duta besar berkuasa penuh. Jadi ketika dia ngasih arahan, ya kita ngikuti arahan dia. Tapi bukan berarti kita menduakan Prabowo, karena orang ini adalah utusan Prabowo gitu loh. maksudnya. Itu teori. Tapi Loh, pada itu teori praktiknya- itulah fakta. Gimana Bang Juma? Tapi pada faktanya. prakteknya kalian menuhankan kemudian perwakilan atau duta. Iya nggak masalah. Nggak Nah, masalah. ini- Definisi Oten, dalam definisi ini- Oten itu nggak masalah. Ini masalahnya. Karena Anda menduakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya ketika Yesus datang, dia mengusung pengajaran tauhid. Apa itu? Satu Tuhan, bukan dua apalagi Amin. tiga. Amin. Amin pula tapi menyembah Yesus. Nah, begini loh Bang Juma. Misalnya ada ini ya penggemar Bang Juma, apapun kata Bang Juma diikuti, ditaati. Nah, itu artinya menuhankan Bang Juma. Itu Oh, definisi salah. menuhankan yang saya tahu. Salah. Bukan berarti harus maha kuasa dia. Salah. Yang dipahami oleh saudara Kristen kita itu adalah pencipta langit dan bumi mengosongkan dirinya turun ke bumi menjadi manusia. Itu. Ya, mayoritas memang begitu memahaminya. Nah, salah nggak Tapi itu? saya nggak seperti itu memahaminya. Salah nggak itu? Salah. Nah, salah. Salah, tapi- Innalillahi wa inna ilaihi Tapi kan capek kita ribut sama teman-teman Oten juga kan. Ya suka-suka mereka lah. Yang penting mereka murid Yesus. Ah, itu. Jadi Bang Juma jadi murid Yesus lah. Salah juga Anda ini kalau mengatakan nggak boleh kita menganggap diri kita ini murid Yesus ketika kita tidak pernah menjadi muridnya. Yang menjadi murid Yesus itu hanya Bani Israel. Tak ada di luar Bani Israel murid Yesus itu nggak ada. Masih Jadi, ada lagi pengikut Yesus? domba-domba. Masih ada lagi Pengikut domba-domba Yesus di nggak luar. boleh. Pengikut Yesus. Pengikut Yesus Kalau- nggak boleh disebut. Gimana Ye- Bang Juma Ye- sebutannya? Yesus yang mana yang Anda ikuti? Yang di Injil itulah, yang ditulis oleh Nah, Matius, di Injil Markus, itu- Lukas, Yohanes. Di Injil itu kan banyak, di Bible itu kan banyak Yesus. Bahkan yang keluar dari Matius, kubur Markus, itu Lukas, Yohanes. Yesus juga. Putra Maryam yang menderita sengsara di bawah pemerintahan. Oh, itu Pontius bukan Pilatus. Yesus itu. Mati dan Itu dikuburkan bukan- dan bangkit pada hari. Oh, Jadi itu bukan pengakuan Yesus. iman, Anda kan? salah. Anda salah, itu bukan Yesus itu, Bang. Itu beda Oh, gitu. oknum. Oh, Iyalah. berarti yang saya maksud Yosua lah, Yosua Hamas. Weh, beda oknum. Sekarang begini. Anda percaya nggak ketika Yesus berkata, aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Anda percaya nggak? Gimana? Ketika Yesus berkata, aku memang harus pergi meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang sudah tercatat, tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Anda percaya nggak? Aku harus pergi meninggalkan bumi. Iya, Ya memang pergi meninggalkan planet bumi kan? iya. Surga Sesuai jadinya, dengan kan? sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Apakah Anda percaya? Ah, iya. Kan di surga sekarang Yesus. Nah, berarti Yesus pergi tidak berkata sesuai dengan tertulis di kitab Roma.
Galatia, Filipi dan seterusnya, Efesus dan seterusnya. Betul? Memang di kitab Roma gimana apa? Berat ini. Yang jelas ya udah pergi dari bumi ini kan, dari planet bumi. Iya, Ke surga Yesus sekarang. mengatakan, aku memang harus pergi sesuai Betul. dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Apa kata kita Mazmur? Nah, Yesus tidak mengalami kematian. Yesus tidak mengalami kematian. Oh. Nah, Di mana di Mazmur dikatakan Yesus tidak mengalami kematian? Mesias lah ya, karena belum ada Yesus. Di ya, Mazmur. di dalam Mazmur 118 nomor 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sampai 23. Waktu 118 tapi nanti baca. Nah, silakan Anda baca. 118. Silakan Anda baca. Ya, silakan Anda baca. Saya ingin dengar. Nanti saya baca. Jadi Kristen itu diusung dari kitab Efesus, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Sedangkan Yesusnya harus diusung berdasarkan kitab Mazmur. Ayo, baca dong, baca dong. Baca, baca. Baca, Bang. Mana suaramu? Kawan. Baca. Nanti lah dibacanya itu sendiri. Iya, ampun. Kita harus baca sekarang supaya mata dunia memandang bahwa ternyata Yesus sudah berkata dia harus pergi meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang telah digariskan Tuhan melalui kitab Mazmur. Kan begitu. Sebagaimana khotbah Petrus juga mengatakan hal yang sama, bahwa Daud telah menubuatkan tentang seseorang Mesias yang dibangkitkan untuk kaumnya Bani Israel. Apa itu? Jasadnya tidak mengalami kematian. Dia tidak ditinggalkan di kubur, melainkan tangan kanan Elohim mengangkatnya ke langit. Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Kan jelas itu. Nah, Yesus berkata Lukas 24 nomor 30 nomor 44. Coba, Yesus sendiri mengatakan, memang aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Begitu juga dia katakan di dalam Matius 24 nomor 26. Begitu juga yang dia katakan di dalam Lukas 22 nomor 22. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku. Yang telah tertulis berarti yang sudah tertulis. Kalau sudah tertulis berarti di perjanjian lama. Bukan yang baru akan tertulis. Berarti Paulus yang mendikte, mendogma, mendoktrin Yesus itu mati untuk menebus dosa, itu tidak ada itu dalam ajaran Yesus. Ya, mantap. Aku Boleh saya harus tanya Pak pergi. Suma? Boleh tanya Boleh. saya tanya? Boleh. Ya, Pak Suma, kenapa dalam Islam tuh banyak sekali dongeng-dongeng orang Kristen ada dalam Al-Quran? Kenapa Anda mengatakan itu dongeng? Ya, dongeng semua banyak dongeng itu. Boleh saya? Kenapa Anda? Kenapa saya Anda tunjukkan satu-satu. Boleh, Ya. silakan. Seven Sleeper. Untuk penonton silakan buka, cari di Google Seven Sleeper. Nabi Apa Muhammad itu? menjiblak. Nah, ntar saya diturunin. Apa pula? Anda menuduh Apa pula menjiblak. kamu takut ya? Kamu takut? Saudara, Ya, kalau silakan. Anda menuduh menjiblak, berarti harus Anda berikan bukti dong. Ya, buktinya Di mana Nabi ada. Muhammad, di mana Nabi Muhammad menjiblak, Nabi Muhammad kemudian menjiblak dong Iya, orang iya. Kristen masuk dalam Al-Quran. Di mana itu pernah dia lakukan? Itu di Di mana Nabiku pernah melakukan jiblak? Dia buta huruf, dia nggak bisa membaca, dia nggak bisa menulis. Anda mengatakan menjiplak itu dari mana dasarnya? Orang-orang Barat sudah memahami cerita itu, kisah-kisah yang pernah diceritakan oleh Nabi Muhammad itu, dan mereka mengaku itu adalah sejarah. Tapi begitu mereka tahu bahwa ternyata 1400 tahun silam sudah lebih dulu dituliskan dalam Al-Quran, dia membelokkan kemudian, oh itu adalah dongeng. Itu dongeng. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai dongeng, teman, Tuhan turun ke bumi menjadi bayi, nonotnya dipotong, kemudian besar, dia
dia kemudian dibunuh sama ciptaannya, itu dongeng. Tuhan kok dibunuh sama ciptaannya, itu dongeng bang. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi dibunuh oleh ciptaan? Itu baru dongeng. Dongeng itu. Ada Tuhan turun ke bumi, dibunuh, lalu kemudian hari ketiga merangkak keluar dari kubur. Kepada aku telah diberi kuasa. Tuhan diberi kuasa. Tuhan berteriak ditinggalkan oleh Tuhan yang lain. Itu dongeng. Kalau Anda menuduh Quran dongeng, maka saya kembalikan kepada pernyataan saudara gitu. Oh, kabur. Jadi teman-teman sekalian, ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad itu berdongeng, tolong kasih bukti gitu loh. Menjiplak, kemudian mengcopy paste kemudian dari kitab saudara, tolong kasih bukti. Seperti saya ketika saya mengatakan bahwa Lukas menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan penyelidikannya, saya kasih bukti. Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Gitu. Contoh termasuk kitab Anda menjiplak peribahasa. Di mana itu buktinya? Coba kita lihat dalam 2 Petrus. Paulus sendiri penulis kitab saudara yang mengatakan bahwa benarlah kemudian pepatah yang berkata anjing kembali ke muntahnya dan babi kembali kepada kubangannya. Nah, berarti kitab saudara sendiri yang menerangkan benarlah pepatah atau peribahasa yang berkata. Berarti kitab Anda menjiplak peribahasa. Karena gitu. Benarlah kata peribahasa, siapa yang menabur akan menuai. Yohanes berapa itu, Bro? Berarti kitab Anda sendiri yang menjiplak peribahasa. Enggak, bukan firman Tuhan. 2 Petrus 2 nomor 22, nomor 21 sampai 22. Bahaya itu, Bang. Kalau Anda mengatakan sebuah pernyataan, apalagi berbicara mengenai akidah, tapi Anda tidak punya bukti, Anda dianggap penghujat. Kalau saya, jelas saya kasih data. 2 Petrus 2 jelas tertulis begitu. Benarlah peribahasa yang berbunyi. Nah, kan artinya dia menjiplak peribahasa. Bukankah begitu, teman-teman? Betul. Nah, gitulah. Saya sapa guru. Jadi, saya sapa ya. guru dulu ya. Silakan. Ya. Ingat ya, kita diskusi ini edukasi, bukan kebencian ya. Edukasi. Ya, selamat. Materi-materi kita tersaji di Al-Quran dan juga di Bible. Silakan. Ya. Selamat malam Bang Ahwa di Mukamionya. Bang Ahwa, selamat malam satu kali. Saya turunkan. Bang Fiti Gusti, selamat malam. Saya turunkan kalau Termasuk hal yang ini host, termasuk hal yang tidak bisa diterima oleh nalar itu Tuhan ulang tahun kan gitu ya. Nggak bisa diterima nalar. Bukan kemudian kita merendahkan menista. Nggak bisa diterima nalar kok Tuhan ulang tahun gitu. Gimana nalarnya bisa diterima itu kalau begitu? yang ulta itu makhluk, Bro, manusia. Bukan Yang ulang tahun kan? Iya, yang ulta. Pantas gak disembah itu? Ya gak pantas lah. Iya kan Bang Baal? Kalau mati? Apalagi sampai mati. Ngantuk pun bukan Tuhan itu, Bro. Gimana kalau dia matinya hanya sandiwara? Sandiwara doang? Gimana Bang Baal? Sandiwarakah semuanya ini? Enggak, saya cuma ngitung aja
Saya cuma ngitung aja sudah ada 14 pasien tadi ini. Be? Iya, saya 14 kok. Padahal saya ingin sekali melihat Bang Jumani tumbang gitu loh. Sehingga dikatakan, oh ini Bang Jumani penghujat, congor aja. Saya bilang gitu. Tapi nggak ada, saya bilang, aduh nih kasihan sekali. Gitu aja dari saya Bang Juman. Ternyata udah 14 saya hitung Bang Juman. Tumbang semua. Gampang kok.